Pernah gak sih kamu tiba-tiba kaget ketika alarm kebakaran berbunyi? Rasanya pasti bikin nyesek, apalagi pas lagi santai-santai dan tiba-tiba semua orang panik. Situasi seperti ini bisa jadi momen menyebalkan yang kita semua harapkan gak terjadi di kehidupan sehari-hari. Tapi ikuti dulu, hal ini lebih rumit daripada sekadar suara nyaring yang mengganggu. Sekarang bayangkan, saat kamu lagi ngobrol santai dengan teman di kafe, terus alarm mulai berbunyi. Apa yang harus kamu lakukan? Apalagi kalau kamu lagi fokus menikmati makanan dan minuman, tiba-tiba harus terburu-buru keluar. Nah, di sini kita akan kupas tuntas cara kerja alarm kebakaran, demi memastikan kenyamanan kita saat beraktivitas. Yuk, kita masuk ke pembahasan pertama yang lebih dalam lagi. Chapter 1, Suara Kekuatan yang Tersembunyi. Alarm kebakaran bukan hanya sekadar alat pengganggu. Dia memiliki peran krusial yang bisa menyelamatkan nyawa. Pertanyaannya, bagaimana si alarm ini bisa mendeteksi asap yang nyaris tak terlihat? Di sini, kita bakal membahas sensor-sensor canggih yang terpasang, baik itu sensor asap, panas, maupun gas. Setiap jenis sensor memiliki cara kerja yang unik. Sensor asap, misalnya, bisa mendeteksi partikel-partikel asap yang terbang di udara. Sementara sensor panas, ia akan merespons perubahan suhu secara tiba-tiba. Ini semua adalah cara mereka menjaga kita tetap aman, meski terdengar sepele. Bayangkan kamu seorang ibu rumah tangga yang lagi asyik masak. Kamu berusaha membuat nasi goreng spesial, tiba-tiba asap menumpuk. Saat itulah alarm kebakaran aktif, seolah memberi peringatan bahwa ada yang tidak beres. Tanpa alarm ini, mungkin kamu baru sadar ada yang salah setelah bau hangus tercium. Dengan solusi sederhana seperti ini, alarm kebakaran berfungsi sebagai mata-mata yang selalu siaga, dalam detik-detik penting yang bisa menyelamatkan hidup kita. Chapter 2, Bagaimana alarm menemukan musuh. Mari kita gali lebih dalam tentang bagaimana alarm kebakaran bisa mendeteksi ancaman dari kebakaran. Sensor-sensor yang ada di dalamnya akan melakukan pengujian secara rutin. Faktanya, ada mekanisme yang memungkinkan alarm berkedip atau mengeluarkan suara saat menemui asap atau suhu yang tinggi. Soal teknologi canggih, kita seringkali gak paham bahwa ada algoritma yang berperan dalam membuat keputusan ini. Apakah ini suara alarm atau suara pengingat untuk kita siaga? Ternyata, jawaban itu ada dalam proses deteksi yang canggih ini. Lantas, pertanyaannya, bagaimana alarm ini mendeteksi kebakaran tanpa membuat kita panik di momen yang salah? Ini masalah besar sih. Banyak kasus di mana alarm berbunyi saat tidak ada kebakaran. Nah, hal ini terjadi karena kesalahan dalam pengaturan sensor atau debu yang menempel. Jadinya, kita harus mencari tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kira-kira, apa solusinya? Pertama, lakukan pemeliharaan secara berkala. Kedua, pastikan lokasi alarm berada di area yang strategis. Dan ketiga, jangan ragu untuk mengganti ketika sudah tua. Chapter 3, Alarm dan Siklus Hidupnya. Tahukah kamu bahwa alarm kebakaran juga punya masa kadaluarsa? Mungkin banyak dari kita yang mengabaikan hal ini, padahal penting banget. Alarm memiliki siklus hidup yang tergantung pada jenis dan mereknya. Tipikal alarm biasanya berfungsi dengan baik antara 5-10 tahun. Setelah itu, performanya bisa menurun. Jadi, jika kamu merasakan alarm sering berbunyi tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ini pertanda bahwa alarmmu sudah habis masa aktifnya. Ya, seperti kita yang butuh minum dan makanan, alarm pun butuh perhatian. Kalau kamu bingung kenapa alarm kebakaran di rumahmu tidak berbunyi saat pergi ke cafe, coba cek umur pakai alat tersebut. Jika sudah lebih dari 10 tahun, mungkin sudah saatnya untuk menggantinya. Mana tahu, dengan cara ini,
Kamu bisa menyelamatkan nyawa tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Tidak ada salahnya melakukan pengecekan secara rutin, bukan? Ingat, pencegahan lebih baik daripada penyesalan, terutama saat kesehatan sudah terancam. Chapter 4, Kiat Jitu memilih alarm kebakaran. Saat membeli alarm kebakaran, kita seringkali hanya melihat harga dan kemasan. Padahal, ada banyak fitur yang harus kita perhatikan. Mulai dari jenis sensor, rentang suara alarm, hingga apakah alarm tersebut terhubung dengan sistem keamanan lainnya. Mungkin kamu berpikir, semua alarm sama saja? Sebenarnya tidak. Setiap jenis alarm memiliki fitur yang akan membuat hidupmu lebih aman. Contoh nyata. Kamu seorang pelajar yang tinggal di kos dan lebih memilih alarm dengan sensor asap tinggi. Sementara orang tua yang memiliki rumah besar perlu alarm dengan jaringan lebih kompleks. Pertimbangan ini penting demi memastikan alat yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan ingat, jangan terjebak dengan promo besar-besaran. Terkadang, produk yang termurah bukanlah pilihan terbaik. Apakah kamu siap berburu alarm yang tepat? Chapter 5, Kesadaran dan Edukasi Pentingnya Alarm Kebakaran. Akhirnya, kita perlu bicara mengenai pentingnya edukasi tentang alarm kebakaran. Tidak sedikit orang yang anggap sepele fungsi alat ini. Diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana alarm bekerja. Kamu pasti setuju, pengetahuan itu penting. Kebakaran tidak mengenal waktu dan tempat, bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Tanpa alarm kebakaran yang berfungsi, kita menciptakan ruang bagi bahaya yang akan mengintai. Kini saatnya setiap orang berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya alat ini. Apakah kamu sudah menjelaskan kepada anggota keluargamu pentingnya alarm? Pertanyaan ini harus jadi pemicu untuk membuka diskusi. Untuk mencegah kebakaran, mari kita mulai dengan sendiri dan berkontribusi untuk lingkungan kita. Kesadaran akan keselamatan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria untuk informasi menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.